Mari belajar tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan pertama pada masa awal kemerdekaan. Beliau adalah aktivis pergerakan bangsa Indonesia dan pelopor pendidikan. Atas jasa-jasanya dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Karena setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemauan alamiah yang terbentuk pada diri anak. Proses pendidikan berpusat pada peserta didik dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajarnya. Berikut pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, dan mengembangkan kreativitasnya. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik memperhatikan bakat dan minat serta kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan dari lahir, dan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat tidak selalu berhubungan dengan akademis atau kognitif, tapi bakat bisa berhubungan pada hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi atau berinteraksi dengan banyak orang. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Cara belajar dan interaksi belajar di abad 21 jelas berbeda dengan murid abad 20-an. Saat ini sering kita lihat anak lebih menguasai teknologi. Dalam menggunakan media digital, kita sebagai guru harus adaptif terhadap zaman di mana anak tinggal dan tumbuh. Proses pendidikan harus lebih dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kekuatan konteks sosial budaya kultural di suatu daerah juga hendaknya diselaraskan dengan proses pelajaran dan pendidikan yang diperoleh peserta didik. Misal, memelihara tradisi daerah, mengembangkan budaya daerah melalui kurikulum dan ekstrakurikuler, dan menghargai keberagaman dan toleransi. Demikian strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ini adalah pedoman untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.